Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, saya Aldian Fahadri dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang akan memperkenalkan kepada teman-teman semuanya analisa fundamental GMFI Q3 2020. Untuk GMFI ini sendiri adalah kode saham dari PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. Ya, untuk disclaimer-nya adalah sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli atau jual hold suatu saham dan keputusan investasi ada di tangan investor. Baiklah, untuk bisnis model dari PT GMF ini sendiri adalah PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau kode sahamnya GMFI bergerak di bidang jasa perawatan pesawat terbang, perawatan komponen dan kalibrasi, perawatan mesin untuk pesawat dan industri, pembuatan dan perawatan sarana pendukung, jasa engineering, jasa layanan material, logistik, pergudangan dan konsinyasi, serta jasa konsultan, pelatihan, dan penyediaan tenaga ahli di bidang perawatan pesawat, komponen, dan mesin. Untuk perusahaan ini sendiri didirikan pada tahun 2002, tepatnya pada tanggal 26 April. Perusahaan merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau GIAA. Dan segmen usahanya atau marketnya sendiri itu di Indonesia. Ya, untuk kasus hukum yang pernah dialami oleh PT Garuda Maintenance Facility, itu uang prestasi pada kasus antara PT Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility, GMF Aero Asia, di mana PT GMF tidak bisa melunasi kewajibannya berkaitan dengan saham kepada PT Metro Batavia. Ya, untuk kepemilikan saham itu sendiri, PT Garuda Indonesia Persero Tbk itu memiliki 89,10%. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya kepemilikan perusahaan itu sendiri itu dimiliki oleh PT GIAA atau PT Garuda Indonesia. Dan 10%-nya itu dimiliki oleh masyarakat, yang masing-masing itu di bawah 5%. Dan PT Aero Wisata memiliki 0,90%. Ya, kita masuk terlebih dahulu ke pendapatan pada PT GMF ini sendiri. Untuk pendapatannya itu sendiri dari tahun 2016 sampai 2019 itu mengalami peningkatan ya teman-teman. Dan peningkatannya cukup bagus. Tapi pada tahun 2020 itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada kuartal ketiganya itu cuma mendapatkan 191.826.918 dolar. Dan di kuartal ketiga di tahun 2019 itu mendapatkan 369 juta. 670.193. Dan untuk data tahun 2020 ini prediksi ya teman-teman, karena kita pada tanggal sekarang itu belum dapat kepastian berapa pendapatan dari PT Garuda Maintenance Facility. Untuk kuartal ketiganya kita dapat 191 jutaan. Dan untuk datanya 2020 ini saya setahunkan dari kuartal ketiga tahun 2020. Dan jika kita bandingkan kuartal ketiga 2019 dengan kuartal ketiga 2020, itu ada perbedaan di mana terjadi penurunan 48,11%. Ini cukup penurunan yang cukup luar biasa juga ya, karena di masa sekarang, masa pandemi ini, untuk pendapatan dari PT GMF ini mengalami penurunan, di mana terjadinya PSBB, pembatasan skala besar, yang mempengaruhi pendapatan untuk PT GMF ini sendiri. Dan juga di net profitnya juga mengalami penurunan ya teman-teman. Dari 2016 sampai 2019 itu mengalami penurunan, dan 2020 itu anjlok sekali seperti bawah. Ya, mengalami penurunan yang cukup drastis jika dibandingkan kuartal ketiga 2019 dengan kuartal ketiga 2020. Itu penurunannya cukup banyak sekali, di mana itu jika dipresentasikan itu mengalami penurunan 1000%, karena ini pengaruh dari pandemi juga. Ya, untuk aset sendiri dari PT GMF ini sendiri mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai 2019. Dan untuk 2020 di kuartal ketiganya itu sebesar 612 jutaan.
dan di kuartal ketiga 2019 itu 700-an. Jika diperbandingkan atau dibandingkan kuartalnya itu ada 22,30% mengalami penurunan. Dan untuk utang sendiri itu mengalami kenaikan ya di tahun 2017 sampai 2020. Dan untuk kuartal ketiga dari 2019 sampai 2020 itu kuartal ketiganya mengalami kenaikan sebesar 24,29%. Dan untuk modalnya sendiri ini sangat terpengaruh sekali ya terhadap modal ya, karena pendapatan dan juga net profit ini juga mengalami penurunan yang cukup luar biasa besarnya. Jadi mempengaruhi besaran modal yang diterima. Jika teman-teman bisa lihat itu terjadi penurunan 86,18% dari kuartal ketiga 2019 sampai kuartal ketiga 2020. Ya, ini adalah data untuk analisa fundamental kita, di mana di harga sahamnya itu mengalami penurunan setiap tahunnya ya. Dan juga di cash-nya sendiri itu berfluktuatif, ada yang naik turun. Dan ya ini sebenarnya mengalami penurunan ya dari tahun ke tahun. Kuartal ketiganya saja kita bandingkan itu terlihat perbedaannya, di mana di kuartal ketiga 2020 itu cash-nya sudah sedikit, ya pemasukannya sedikit juga, sehingga cash-nya juga sedikit. Jika kita bandingkan atau kita menggunakan analisa cash ratio, di mana kita bandingkan antara cash dengan liability, nah itu terlihat sekali kinerja dari entitas GMF ini sendiri, di mana cash ini sangat berperan penting dalam membiayai segala kegiatan operasional. Jika seandainya mengalami penurunan, maka ini juga tidak bagus nantinya. Ya, untuk NPM-nya sendiri ini negatif ya, tidak efektif kalau dalam pandangan orang, bahwasanya ini juga pengaruhnya dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 gitu. Di mana net income-nya sendiri atau net profit-nya sendiri itu mengalami rugi ya, mengalami rugi dan juga pendapatannya juga menurun. Untuk earning per share-nya itu 2018 itu sudah positif, tapi di 2019 sampai 2020 itu mengalami negatif. Dan untuk PER-nya sendiri itu juga mengalami negatif di tahun 2020 yang kedua, dan di kuartalnya juga mengalami negatif. Dan untuk yang lainnya itu juga terpengaruh sekali. Dan untuk DAR-nya sendiri ini ada salah hitung, tapi ini sebenarnya dan ini di atas 10% semuanya, dimana juga tidak bagus seandainya DAR-nya ini di atas 1. Ini juga mempengaruhi kinerja. Untuk harga saham sekarang ini, pada video yang saya buat sekarang adalah harganya 152. Dan untuk nilai interestnya itu 150, dan terjadi dan untuk margin of safety-nya itu minus 1,3%. Dan untuk kesimpulannya sendiri, untuk produk atau jasanya itu oke, karena PT Garuda ini sangat berperan penting di Indonesia, di mana juga membantu masyarakat dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Dan juga pertimbangannya, PT GMF ini juga menyediakan jasa-jasa seperti konsultan dan juga lainnya, sehingga ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga perbaikan lainnya. Untuk GCG-nya itu saya beri status 0 karena juga dilihat terjadi uang prestasi ya, dimana ini sangat tidak bagus juga karena terjadi kasus hukum. Untuk revenue-nya itu oke, walaupun terjadi penurunan di kuartal ketiga 2020, tapi ini bisa diantisipasi. Nantinya untuk tahun ke tahun itu bisa dikejar lagi pendapatannya, karena di masa sekarang memang terpengaruh sekali oleh pandemi COVID-19 ini. Untuk asetnya itu oke. Dan untuk net profit-nya itu ya tadi ya, karena net profit-nya itu mengalami penurunan yang sangat jauh sekali gitu. Ini menjadi PR juga bagi PT GFF. Asetnya oke, untuk liability-nya itu no, karena kita lihat dari DAR-nya sendiri itu lebih dari 1%, sehingga itu sangat tidak bagus. Untuk book value-nya itu juga no. Untuk sektornya itu bagus,
karena di sektor ini sendiri berperan penting dalam hal penerbangan dan juga lainnya. Untuk ROI-nya itu 0 dan margin of safety-nya itu minus tadi 1,3%, jadi 0. Dan untuk dividennya yes, karena perusahaan itu masih memberikan membagikan sahamnya atau membagikan dividennya kepada pemegang sahamnya. Yang untuk totalnya sendiri itu 4/11 ya. Ini sangat jauh sekali dari ekspektasi karena kita ketahui sendiri bahwasannya saham PT GMF ini mengalami penurunan dan juga terpengaruh oleh COVID-19. Ya mungkin itu analisa fundamental GMFI Q3 2020 dari saya. Ya, jika ada koreksi maupun tanggapan dari teman-teman semuanya, bisa hubungi saya atau memberikan komentar dari video ini saya nantinya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video yang saya buat ini, analisa fundamental GMFI Q3 2020. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.